langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Silakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini senang rasanya kita dapat berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan yang sungguh luar biasa. Mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Sebuah pujian yang berkata, agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah kau perbuatan tangan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Allah kami yang besar. Kami mau menyembah Engkau Allah kami, penyelamat hidup kami. Haleluya Yesus. Agung dan mulia Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan
Marilah kami menyembah Engkau Allah kami yang penyelamat hidup kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Berkat Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berdiri di tempat ini. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Bukan karena gagah dan kuat kami Tuhan, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau urapi setiap kami. Engkau sucikan setiap kami untuk dapat menerima kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan membuka hati dan telinga kami Tuhan saat kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan terus menjadi pedoman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Sehingga setiap kami Tuhan boleh pulang dengan sorak-sorai dan sukacita yang hanya daripada Tuhan. Terlebih Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari setiap yang percaya kita bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Seberapapun yang hadir pagi hari ini kita mau tetap bersukacita menyembah Tuhan. Ada amin? Amin. Tetap berdiri, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berkata, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, kami mau terima kuasa Tuhan. Mari kita bersukacita bersama-sama. Mari kita agungkan dan muliakan nama Tuhan Allah kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, dengan
Mari sebelumnya kita akan berdoa. Mohon dengan kasih Saudara Jackson untuk dapat memenuhi jalan doa. Mari kita segera doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa kembali tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biar Engkau berkati persembahan ini, biar persembahan ini menjadi persembahan yang berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan. Amin. Mari kita akan siapkan pikiran kita untuk dapat menerima kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tertabur dalam hidup kita dapat terus menjadi pedoman dalam hidup kita. Sebuah pujian yang berkata, tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan.
walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah penolong kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak aku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku, Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, tak aku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak aku goyah, sebab Yesus Nyanyian ini telah menjadi berkat menguatkan kami semuanya. Tuhan bersama-sama kami, maka hidup ini tak akan goyah. Sebab Tuhanlah kekuatan dan perlindungan kami, penjaga kami yang setia. Terima kasih untuk
song leader, singers, terima kasih untuk pemusik, terima kasih untuk penari tamborin dan flek yang telah mengaktualisasikan setiap pujian seraya menerjemahkan kepada setiap pribadi melalui gerak dan tari, sehingga kami semakin memahami arti pujian yang telah dilantunkan. Bersyukur Tuhan untuk setiap pribadi yang beribadah pada pagi hari ini. Tuhan juga menyertai, membuka hati dan memeliharanya, terutama ketika mengaturkan persembahan kepada Tuhan, adalah sebagai sebuah bukti ketaatannya. Karena itu kami serahkan Bapa, berapapun rupiah yang telah diaturkan kepadamu, Kau sucikan agar dapat digunakan untuk mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini melalui gereja Isa Al-Masih Jemaat Majapahit. Terima kasih untuk para diaken yang menghadiri ibadah pada pagi hari ini. Berkat-Mu berlimpah. Demikian juga kami percayakan Tuhan, Ases telah menyambut setiap pribadi yang masuk ke dalam rumah Tuhan ini. Kiranya sukacitanya bertambah, kasih Allah terus mengalir dalam hidupnya. Dan sekarang Tuhan, kami siap untuk dipersekutukan dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh pada pagi hari ini hal yang terindah ketika kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan dengan sebuah tema yang mengatakan analogi tangan kiri dibanding tangan kanan. Analogi tangan kiri dan tangan kanan. Dan mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6 kita akan membaca di ayatnya yang ke-3. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada sebuah pernyataan dalam pengajaran ini. Kita perlu mengetahui bahwa memang secara lahiriah, secara nyata, bahwa tangan kiri dan tangan kanan itu ada perbedaannya, saudara. Fungsinya terutama. Kenapa? Karena dari sejak kecil kita telah menggerakkan tangan kanan lebih banyak dari tangan kiri. Pernahkah Anda mendengar orang tua berkata, kalau dikasih apa-apa, tangan baik, kan begitu ya, saudaraku? Kalau tangan baik itu tangan yang mana? Orang selalu konotasinya tangan kanan. Padahal tangan kanan, tangan kiri juga baik. Terutama ketika kita melihat ada orang yang disebutnya tidak dalam pemain bulu tangkis misalkan. Ada pemain bulu tangkis yang tidak, karena memang dimaksimalkan tangan kirinya jadi imbang dengan tangan kanan, bahkan dia bisa menjadi juara. Seperti seorang Mamoto ya, dari Jepang, itu bukan tangan kanan, tangan kiri gitu. Tapi hebatnya mainnya itu luar biasa, karena yang dimaksimalkan dalam bermain bulu tangkis itu tangan kanannya. Jadi sebenarnya antara tangan kiri dan tangan kanan tergantung dari kapan dimaksimalkan. Memang ada perbedaan. Tangan
tangan kiri tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Dan tangan kanan juga tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh tangan kiri. Misalkan saja kita mengangkat sebuah benda, dengan tangan kanan kita bisa angkat begitu kuat. Tapi ketika dialokasikan tenaganya ini ke tangan kiri, maka tangan kiri tidak bisa mengangkat seberat yang diangkat oleh tangan kanan. Jadi luar biasa kita bisa melihat di sini kehebatan tangan kiri dan tangan kanan. Ada perbedaan yang sangat luar biasa. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan ketika seseorang menghaturkan sebuah persembahan yang dikaitkan dengan persembahan yang ditulis di sini sedekah, maka yang menghaturkan itu pasti tangan kanan. Dan diharapkan jangan sampai tangan kiri mengetahuinya. Nah, kita melihat sekarang ini lebih ke arah arti yang sebenarnya. Tangan kanan berbicara tentang sosok pribadi yang menghaturkan sebuah persembahan. Sedangkan tangan kiri juga sosok pribadi yang tidak menghaturkan persembahan. Mungkin waktu yang lain menghaturkan, tapi yang dijaga adalah rahasia menghaturkan persembahan atau melakukan perbuatan baik. Jangan sampai yang dilakukan oleh tangan kanan atau pribadi seseorang ini diketahui oleh tangan kiri, karena akan ada dalam tanda kutip kecemburuan. Walaupun kadang-kadang kita mendengar ada orang melakukan persembahan, menghaturkan persembahan, terus dia share dengan orang lain. Tidak salah, karena haknya dia. Tetapi ajaran firman Tuhan mengatakan jika kamu memberi, berapapun yang dipersembahkan, janganlah menceritakan kepada yang lain. Karena ternyata perbedaan tangan kiri dan kanan, analogi tangan kiri dan tangan kanan itu memberikan satu pelajaran yang paling baik. Kecemburuan seseorang itu dilakukan karena dia tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan orang lain. Sementara orang lain dengan ketulusannya memberi dan menceritakan dengan ketulusannya. Tetapi orang yang tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik itu ada merasa kecemburuan tumbuh dalam hatinya. Kemudian keluar kata-kata, ya mesti dia punya ini, dia punya itu, dia punya segalanya, karena aku tidak punya. Lalu ditambah lagi, saudara. Ini hal negatif ya. Ditambah lagi, wah, seharusnya tidak perlu cerita-cerita. Padahal sebenarnya yang berbuat baik tidak punya pikiran perasaan seperti yang dituduhkan, konotasi negatif yang disampaikan oleh tangan kiri tadi. Tetapi sudah menjadi sebuah realita bahwa setiap orang yang tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang lain akan tumbuh suatu kecemburuan. Ini berbicara tentang analogi. Makanya kan dikatakan di sini, saudara, hati-hati, bukan berarti tidak boleh bercerita, tapi kepada siapa kita bercerita. Sekalipun bercerita ditutupin apa saja, satu kali bisa terungkap kepada yang lain. Mungkin orang bertanya, bercerita siapa? Aku tidak ngomong, misalkan begitu. Tapi ternyata perbuatannya itu telah tersampaikan kemana-mana oleh tangan kiri yang mengetahui sesuatu tadi. Jadi agak berat ya saudaraku, tapi kita harus belajar. Sekecil apa persembahan yang akan kita sampaikan kepada Tuhan, berikanlah itu dengan tulus hatimu, dan engkau akan diperhatikan oleh Tuhan di tempat yang tersembunyi itu. Jadi jangan
sampai diketahui oleh orang lain, tapi biarlah diketahui oleh Bapa di surga. Kita melihat di sini ada istilah sedekah. Nah, sedekah itu konotasinya macam-macam, saudara. Ya. Yang pertama, sedekah dalam bahasanya orang Ibrani digunakan kata sadakah. Jadi ada kedekatannya dalam bahasa Indonesia sedekah. Sedekah ini digunakan untuk memberikan batasan tentang kebenaran, tentang hal yang adil. Tapi kemudian konotasinya berubah, berganti kepada sebuah pemberian. Tapi pemberiannya ini dikaitkan dengan kata sadakah atau sedekah. Orang bahasa Jawa berkata sakpawai. Tapi sebenarnya kata sedekah itu adalah sebuah tanggung jawab yang dilakukan oleh bangsa Israel. Itu wajib. Walaupun hanya sedekah, tapi itu wajib. Tapi orang lain menanggapi lagi, sedekah ini dilakukan karena sebuah goodwill saja. Perbuatan baik sakolo, tidak untuk selamanya sakolo. Jadi perbedaannya sudah kelihatan di sini. Mari kita akan bandingkan dengan kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kita baca di ayat yang ke-4. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kita baca di ayat yang ke-4. Bisa dibayangkan ya. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira yang mempunyai tanggung jawab mempersembahkan yang disebut sedekah atau sodako. Sahabat kita mengatakan, dan dalam bahasa Indonesia dikatakan sedekah. Ini karena sebuah tanggung jawab. Ini wajib. Maka dari itu Cornelius tahu hukum firman Tuhan. Dia lakukan ini dan diimbangi antara doa dan sedekah. Kalau pernahnya orang berdoa saja itu sudah bagus, tapi diimbangi sejalan dengan tindakan, diaktualisasikan tindakannya dalam bentuk sedekah, maka doanya merupakan tindakan iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Doa tanpa iman tidak ada realisasi. Jadi disitulah Cornelius itu sungguh-sungguh, saudara. Maka tindakan doanya yang disertai dengan sedekah itu, dengan memberikan persembahan wajib kepada bangsa Israel yang membutuhkan pertolongan, perlindungan dalam hal finansial, maka Tuhan mengingatnya. Doanya itu sampai ke hadirat Tuhan dan Tuhan mengingatnya. Saudara, banyak orang yang lupa hal ini. Jadi apa yang dilakukan seyogianya dilakukan dengan sebuah pemahaman yang mantap. Ketika kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, maka tindakan-tindakan itu sangat berharga untuk hari ini dan untuk hari esok. Untuk hari ini kita berkenan di hadapan Tuhan. Untuk hari esok, ketika hidup kita mengalami
up and down. Kalau pas up-nya, no problem. Tapi ketika kita sudah berada di puncak dan kemudian turun segala keadaan, baik kesehatan, baik ekonominya, baik kondisi keluarga, dan apapun sedang berada di lembah sana, maka orang lain cenderung melupakan, orang lain cenderung tidak memperhitungkan. Tetapi orang yang berdoa dan mengaturkan sedekah dengan sungguh-sungguh, karena itu dianggap sebagai sebuah hal yang wajib, maka ketika dia berada di lembah sana, Tuhan mengingatnya. Apa yang terjadi ketika Tuhan mengingatnya? Yang sakit dijamah dan disembuhkan. Amin, saudaraku. Yang susah diberi pertolongan, ada breakthrough, ada terobosan. Orang berkata, wah kebetulan. Enggak lah, karena dia sudah melakukan sebelum kondisi lembah itu ada. Dia sudah melakukan dengan doa dan sedekah, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Itu sebuah catatan, itu sebuah poin yang tidak pernah diingat oleh setiap insan. Karena itu ketika kita memberikan dengan sungguh-sungguh dan tidak menceritakan kepada siapa-siapa, dan tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan, hanya Tuhan yang tahu, maka Tuhan yang akan membalasnya. Cornelius pada waktu itu kebetulan masalahnya bukan masalah ekonomi, masalahnya bukan masalah kesehatan, masalahnya bukan masalah jabatan, karena dia seorang perwira, kepala pasukan. Tapi masalahnya adalah batinnya. Sekalipun kita beroleh segala-galanya di dunia ini, apa artinya ketika jiwa binasa? Lebih baik meyu, lebih baik tidak punya apa-apa, tetapi jiwamu selamat. Yang percaya katakan. Cornelius ini di samping dia menekuni ibadahnya, tapi dia membutuhkan keselamatan jiwa. Maka ketika Tuhan mengingatnya itu, Tuhan mengirimkan hamba Tuhan supaya melayani Cornelius dan seisi rumah tangganya. Jadi bukan hanya Cornelius saja yang diberkati Tuhan, tapi Cornelius dan seisi rumah tangga. Keselamatan itu mahal, saudara. Orang kerap kali berkata begini, wah selamat saya, walaupun saya tertinggal kendaraan, ternyata kendaraan itu di tengah-tengah jalan terjadi bannya pecah. Walau tidak ada yang cedera dalam kecelakaan itu, semua selamat. Tapi orang yang tertinggal tadi masih mengatakan apa? Pak, saya selamat. Ini selamat dari hal yang sedemikian itu. Tapi yang diberikan oleh Tuhan dari kata selamat ini muncul dari kata shalom. Ketika orang-orang bersalaman satu dengan yang lain, ucapan yang disampaikan oleh orang-orang percaya pada waktu itu, katakan shalom. Shalom itu berbicara diberkati. Shalom itu berbicara dilindungi. Shalom itu berbicara dipelihara. Shalom itu berbicara tentang dijauhkan dari malapetaka. Shalom itu dinyatakan di situ adalah berkat Allah yang berlimpah-limpah. Sehingga terkait dengan kata selamat, baik secara fisik, keluarga, dan jiwanya.
itu selamat. Yang identik dengan kata berkat diungkapkan bukan hanya masalah finansial, tapi berkat ini juga berbicara tentang penjagaan perlindungan. Maka dari itu kita sudah sewajarnya dan seharusnya sekarang memahami kata selamat itu. Cornelius bersyukur karena yang dilakukan dia beribadah, berdoa, disertai dengan tindakan menghaturkan persembahan walau sedikit, saudara. Kalau kita berbicara sedikit, kemarin ada teman saya cerita, Pak Pendeta, aku tuh punya keluarga di Jakarta, tapi tidak bisa memberi makan sama mereka. Belum bisa. Dia cerita, saya tidak punya pekerjaan, tapi saya punya Tuhan. Saya menangis kepadanya, mohon Tuhan buka jalan. Akhirnya dia bekerja, mulai dari pekerjaan yang sangat-sangat sederhana. Ketika dapat hasil, saudara itu dikumpulin. Ketika dapat hasil lagi dikumpulin. Ketika jumlahnya sudah besar, dia bilang apa? Aku bersyukur, aku sudah punya tabungan. Akan kubawa tabungan ini kepada keluargaku yang di tempat yang jauh, karena aku sudah dikucilkan. Tapi aku akan memberikan 1/10 atau 10% dari apa yang aku dapat kepada kekasihku yang satu-satunya itu. Saya tanya, nah memang kamu punya kekasih berapa? 2, Pak. Hebat. Yang satu di mana? Yang di atas segala-galanya itu di surga. Dia sebut-sebut nama Tuhan Yesus. Disendirikan 10% hasil pekerjaannya dikumpulkan, dihaturkan kepada Tuhan 10%, dan jumlahnya dikit, tapi itu adalah sebuah kewajiban bagi dia. Dia meneladani tentang tangan kiri, tangan kanan tadi, dan dia pegang betul firman Tuhan. Dia melihat apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh menaati firman-Nya. Dan berkali-kali dia bilang, Tuhan itu buka jalan, terus buka jalan. Akhirnya keluarga tanya, nah kamu tuh pejabat, kok berani-beraninya memberi persembahan kepada kekasihmu yang di surga sana? Lalu ngaku aja kekurangan. Suaminya berkata, aku memberi yang terbesar itu hanya 10%, tapi 90% itu bagi keluarga. Masih kurangkah kamu? Dari perbuatan baiknya itu sekarang istrinya, keluarganya bertobat. Jadi tidak perlu menggunakan kekerasan. Dia yang menunjukkan, tidak apa, kamu nggak bisa terima aku karena aku minggu. Tapi ketika aku punya, aku tetap ingat kamu, dan lebih-lebih kekasih jiwaku, aku berikan itu, jangan sampai telat. Aku berikan 10%. Maka di dalam kitab Maleakhi dikatakan, pasal yang ketiga ayat yang 10, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam perbendaharaan rumahku, maka ketahuilah bahwa aku akan membukakan tingkap-tingkap di langit. Dalam bahasa Mandarin digunakan dendam. Langit itu dia. Ada tingkap-tingkapnya, ada jendela-jendelanya. Jendela apa? Berkat. Siapa yang mengendalikan berkat itu? Tuhan. Ketaatan kita diingat oleh Tuhan. Dan disitulah saudara, hal yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dipahami begitu saja kecuali kita mempraktekkan. Praktek
dalam kehidupan ini adalah satu perilaku yang baik. Milikilah sebuah perubahan, milikilah sebuah kerinduan, dan rindukanlah hal yang baik. Sebab ketika kita melakukan itu, terjadi impartasi of the Spirit. Orang yang dekat dengan saudara, orang itu akan merasakan. Dia akan cerita, walaupun saudara tidak cerita. Kan tadi dikatakan bahwa analogi tangan kiri, tangan kanan, ini tidak cerita. Tapi kehidupan baik itu akan selalu terpancar, akan selalu membuat sesuatu yang indah. Maka dari itu kobarkanlah semangat ibadah, baik di waktu yang baik ataupun di waktu yang kurang baik. Layani Tuhan dalam segala situasi kondisi, supaya nama Tuhan ditinggikan. Sudah jangan berkata begini, ya aku tidak pusing, aku tidak sakit. Ya maksud saya kalau sakit aku memaksakan. Ini kan pertanyaannya nggak jelas, bener sakit atau bener pusing. Kalau memang pusing, kalau memang sakit ngapain? Ya memang silakan. Tapi kalau tidak, jangan menggunakan alasan itu, karena apa yang kau katakan itu akan terjadi, karena kata-katamu adalah doamu. Saya berkali-kali diingatkan Tuhan. Pada waktu itu pikiran belum terucap, pikirannya ojo nanti dan gini, ojo begitu. Keluar dalam perkataan, saudara. Keraguan, kekhawatiran itu keluar dalam perkataan, terjadi seperti itu. Setelah itu saya menangis, Tuhan, kebetulan saya tak pikir itu anakku loh, coba saudara. Ceritanya sepele. Waktu itu kebagian kunci tahun, dan anak ketiga saya pamit, Pak, aku pengen ngobrol-ngobrol ya sama Mbak Lina, sama kakak-kakak yang lainnya, kan memang gak pernah ngobrol-ngobrol. Sampai jam berapa? Ya, sampai pagi lah, sampai jam 6. Nah, saya pamit. Ketika dia berangkat, saya pamit dia, Papa pulang dulu ya sama mama, ini sudah jam 1. Kamu kalau nggak terlalu lama ya bisa dong jam 2 gitu. Kalau misalkan membutuhkan Papa, ngebel aja. Kami baru sampai di rumah 5 menit, ini ada istri saya. Tiba-tiba terdengar pintu didorong-dorong. Sambil manggil-manggil di sini. Ternyata sudah berdarah-darah. Pak tanya, ada mana sepeda motornya? Tadi itu kan tidak jadi, ada acara melekan, kumpul-kumpul, terus aku pulang. Nah, aku lihat Papa sudah pulang, cuman terpaut 5 menit. Tapi pikiran saya ke sana. Ojo-ojo. Jadi ceritanya itu di pom bensin. Kalau malam tahun baru, kunci tahun, wah ramai sih. Itu ada truk dari arah barat, maunya belok ke pom bensin. Nah, anak saya sudah nyebrang, mau terus, ternyata mobil dengan truk itu tadi macet. Lu kan aneh, anak saya sudah kebater, terus dia berada di kolong truk itu. Sepeda motornya baru ringsek, baru kan kredit.
turun dibayar, masih berapa bulan. Lah aku nih orang bilang, Pak, cari siapa? Itu loh, si bapak badan. Wah, mati. Tak cari saudara. Akhirnya puji Tuhan, anakku digeret orang dari bawah truk itu. Nah, truknya yang juga termasuk truk yang menjadi sarana untuk anak saya yang alami kecelakaan itu ngomong, saya tak antar ke puskesmas. Sampai di puskesmas ditinggal. Kebetulan puskesmasnya di pertigaan Supriyadi situ. Jadi dia pulang jalan, tapi sambil semporongan karena pusing, semuanya serba berubah, darahnya banyak. Terus begitu sampai, Mas sepeda motormu sudah berubah, gerges, sakit semua. Saya sama anak saya yang kedua cari, nggak ada yang ngaku, saudara, walaupun sudah ringsek. Tapi saya lihat, saya tuh cuma ingat kuncinya. Ketika kontaknya itu ada, ditaruh di atas bifet orang yang menyembunyikan motor itu, walaupun sudah remuk, saudara. Tapi kan onorgoning kan ada jaminan untuk ini kendaraan. Terus saya kotok-kotok di warung hijau, nggak dibuka. Saya tunggu lagi, nggak dibuka. Akhirnya istrinya nggak ngerti dibuka. Jadi apa Pak? Cari motor. Oh nggak ada. Nah itu kontaknya di situ. Oh itu kontaknya, udah sepeda motor Bapak? Iya. Terus saya buka, tapi nggak bisa dibawa kemana-mana. Nah kebetulan di daerah situ ada bengkel. Saya taruh di situ, pokoknya bisa jalan gitu aja. Nanti saya akan atur. Dan sampai jam 3 baru bisa selesai. Saya akhirnya nggak tidur dari malam, pagi sampai jam 3. Nah sudah, pikiran itu tidak boleh negatif atau negatif thinking. Apalagi mengucapkan kata-kata yang dikhawatirkan kalau itu adalah hal yang negatif dan terjadi, saudara. Latihlah pikiranmu, latihlah kata-katamu, kata-kata yang positif, yang baik, yang jadi berkat. Makanya zaman dulu kan orang-orang tua-tua ngomong begini, oh dasar bedes, oh anaknya juga bedes, benar jadi bedes tenang. Walaupun tidak secara postur tubuhnya itu berubah jadi keram, tapi karakteristiknya menyerupai. Jangan dikatakan kata-kata buruk. Demikian juga dalam hidup ini, saudara, tentang kondisi kesehatanmu, tentang pergaulanmu, tentang ekonomi, tentang keluargamu, rumah tanggamu, katakan kata-kata yang baik. Kalau saudara mau diberkati, katakan amin. Ini satu pengajaran yang penting. Kita kembali kepada teks semula dari kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-3 tadi. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Bukan tidak boleh